Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, pembahasan untuk soal latihan US nomor 7 sampai dengan 11. Adapun nomor 1 sampai dengan 6-nya ada di video sebelumnya, silahkan dicek saja. Pada video kali ini kita akan bahas materi fungsi dan pertidaksamaan. Langsung saja soal pertama. Nomor 7, diketahui fx sama dengan x kuadrat min 4x min 8 dan gx sama dengan x tambah 5. Bentuk dari f OGX gitu. Itu apa ya? Jadi kalau f OGX itu artinya mensubstitusikan g ke dalam f. Jadi kalau kita tuliskan bisa seperti ini nanti. F OGX itu bisa dituliskan sebagai f GX. GX-nya kita substitusikan si x plus 5, jadinya f x plus 5. Perhatikan di sini fungsi f, ini kan x kuadrat ya. Di sini ada x. Nah, nilai x ini akan kita ganti dengan yang ada di dalam kurung ini gitu. Maka nanti bentuknya berubah menjadi x tambah 5 kuadrat dikurangin 4 dikali x tambah 5 dikurang 8. X tambah 5 kuadrat itu artinya x tambah 5 dikali x tambah 5 dikurangi, nah yang ini kita kali secara distributif ya, atau kali pelangi begitu. Jadi nanti min 4 dikali x, maka min 4x, min 4 dikali plus 5, minus 20, dikurang 8. Nah ini pun sama nanti perkalian distributif juga ya, jadi x dikali x, jadinya x kuadrat, x dikalikan dengan 5, jadinya 5x, 5 dikali x juga sama dengan 5x, terakhir 5 dikali 5, jadinya 25 dikurangi 4x dikurangin 28. Kemudian yang sejenis kita jumlahkan, x kuadrat ini plus 5x plus 5x jadi plus 10x dikurang 4x, 25 dikurangi 8 ya, 25 berarti minus 3, x kuadrat plus 6x min 3. Oke, ini x kuadrat plus 6x min 3. Mungkin ini nggak ada jawabannya ya. Ini dia plus 20 min 20. Mungkin harusnya yang sebelah sini ya. Ini harusnya minus 3. Nah gitu. Tapi secara konsep seperti itu. Oke ya. Jadi kalau f OGX artinya mensubstitusikan g ke dalam fungsi f. Itu soal nomor 7. Kita lanjut ke soal nomor 8. Masih fungsi komposisi, diketahui GOF sama dengan 4x min 10. Fx-nya 2x min 5. Nilai dari G1-nya berapa? Nah, ini ada dua cara penyelesaiannya. Cara pertama kita cari fungsi G-nya dulu. Atau cara yang kedua nanti kita langsung mencari nilai X penyebab ini menjadi sama dengan 1. Kita pakai cara pertama dulu. Oke, GOFX sama dengan 4x dikurang 10. Jadi langkah pertama adalah kita memulai dari fungsi komposisinya ya. Nah, GOF itu artinya GFX kan. GFX sama dengan 4x min 10. Nah, F-nya kita substitusikan si 2x min 5. 2x min 5 sama dengan 4x min 10. Nah, ini harus kita misalkan terlebih dahulu. Jadi 2x min 5 nya kita misalkan menjadi variabel yang lain yang berbeda. Nah, ini 2x min 5 kita misalkan, misal katakanlah 2x min 5 ini sama dengan y. Maka nanti bentuknya jadi 2x sama dengan y min 5 pindah ke kanan jadi plus 5. Kemudian nanti kita bagi 2. Y plus 5 per 2. Berarti berubah bentuknya. Karena yang 2x min 5 sudah kita misalkan sebagai y, di GY di sini. X-nya pun kita ganti dengan ini, y plus 5 per 2. Y plus 5 per 2, kemudian dikurang 10. Nah, karena soal itu mintanya G1, oke, langsung kita substitusikan. Berarti G1 sama dengan 4 dalam kurung 1 ditambah 5 bagi 2 dikurang 10.
jadinya 4. Jadi Y-nya yang diganti ya. Jadi Y-nya diganti 1, jadi 1 tambah 5. 1 tambah 5, 6, bagi 2 jadi 3 ya. Dikurang 10. 4 kali 3, 12, dikurang 10. 12 kurang 10, 2. Berarti G1-nya sama dengan 2. Ada jawabannya yang D ya. Nah, itu cara pertama. Adapun cara kedua kita bisa langsung memulainya dari sebelah sini langsung sebenarnya. Ya. Jadi tadi kita dapat, langsung buat kesini aja ya. Ini G 2x min 5 sama dengan 4x min 10. Nah, dari sini langsung saja kita buat 2x min 5 itu harus sama dengan 1. Karena soalnya minta G1 kan. Berarti nanti kita buat di sini. Si 2x min 5-nya kita buat di sini ya. 2x min 5 itu harus sama dengan 1. Oke, nanti kita akan dapat 2x sama dengan 1 ditambah 5. Tambah 5 karena min 5 pindah ke kanan gitu, oke. 2x sama dengan 6. Maka x sama dengan 6 dibagi 2. X-nya 3 berarti. Artinya nilai x sama dengan 3 menyebabkan ini bernilai 1. Oke, berarti jadinya kita punya G1 sama dengan 4, bukan 1 X-nya, tapi 3. Sini kali 3 dikurang 10. Berarti 12 min 10. Maka G1 nilainya 12 kurang 10, 2. Sama ya? Hasilnya sama-sama 2. Bebas menggunakan cara 1 atau cara 2, itu tergantung dari tingkat pemahamannya. Itu nomor 8, selesai. Kita lanjut ke nomor 9. Oke, diketahui fungsi fx sama dengan 2x min 3 dibagi 5x plus 4, di mana x-nya tidak sama dengan min 4 per 5. Ini hanya sebagai syarat penyebut. Yang diminta adalah inverse dari fungsi fx. Nah, inverse fungsi bentuk pecahan seperti ini, kita gunakan triknya saja, trik penyelesaian cepatnya. Jadi kalau kalian ketemu bentuk seperti ini, kalau kalian ketemu fx sama dengan ax ditambah b dibagi dengan cx ditambah d, maka yang harus kalian tukar ketika menentukan inverse-nya adalah cukup A dengan si D-nya saja. Ditukar, kemudian tandanya berubah. Maka dapatlah inverse-nya. Oke, diulang ya. Jadi kalau kalian menentukan inverse-nya, cukup perhatikan A dengan D-nya saja. Mereka ditukar, kemudian tandanya berubah. Jadi seperti ini. D pindah tukar ke posisi si A, jadi minus D X ditambah B. Kemudian CX positif A pindah jadi min A. Nah, seperti itu. Oke, jadi sekali lagi fokus kita adalah ke D dan ke A-nya saja. Oke, seperti itu ya. Sekarang kita masuk ke soalnya. Sebentar. Oke, ini kita coba kita kurungin ya. Oke, soal kita adalah fx sama dengan 2x dikurang 3 dibagi dengan 5x ditambah 4. Kita akan cari f inverse-nya. F inverse itu fokus kita adalah ke bagian C sama D-nya saja. Berarti yang mana? 4 ya, positif 4 sama positif 2. Oke, berarti ditukar saja posisi mereka. 4 tukar kedua jadi minus 4x dikurang 3, bawahnya 5x, 2 pindah ke bawah jadi minus 2. Berarti min 4x min 3 dibagi 5x min 2. Ada jawabannya ya, yang D. Nah, ini jangan dibuat pusing, itu hanya syarat penyebutnya saja. Penyebutnya kan 5x min 2, maka penyebab dia terdefinisi adalah ketika x yang tidak sama dengan 2. X tidak sama dengan 2 per 5. Jadi itu nggak usah dibuat pusing, cukup perhatikan A sama D nya saja. Oke, itu soal nomor 9. Lanjut ke soal nomor 10. Oke, ini dia mencari domain ya, agar sebuah fungsi irasional terdefinisi. Fungsi irasional itu maksudnya fungsi di dalam akar. Jadi agar fungsi fx akar dari x kuadrat min 11x plus 10 terdefinisi, maka nilai x yang memenuhi adalah, nah untuk menentukan soal seperti ini, kita harus tahu dulu bahwa syarat bilangan di dalam akar haruslah bilangan non negatif. Bilangan non negatif artinya bilangannya minimal banget 0. Atau secara notasi matematis,
yang di dalam kurung haruslah lebih dari sama dengan 0. Ditambah 10 lebih dari sama dengan 0. Itu maksudnya non negatif. Karena kalau akar dari bilangan negatif, maka hasilnya imajiner. Sedangkan bahasan kita bukan di imajiner. Bahasan kita adalah di bilangan real. Oke, jadi intinya ketika menentukan nilai X yang membuat fungsi irasional terdefinisi, itu adalah yang di dalam tanda akarnya harus lebih dari sama dengan 0. Sekarang kita faktorkan. Nah, bentuk pemfaktoran sudah pernah belajar atau bisa lihat di video pertamanya. Kita faktorkan, di sini X, di sini X. Cara memfaktorkannya seperti ini. Yang di tengah minus 11, yang di ujung kanan 10. Artinya, cari perkalian dua buah bilangan, kalau dikali hasilnya 10. Itu kan bisa jadi ya 1 dengan 10, bisa jadi juga min 1 dengan min 10. Gitu. Tapi cari dulu, kalau ditambah nanti mana yang menghasilkan minus 11. Kalau 1 dengan 10 ditambah, itu hasilnya nanti 11. Sedangkan min 1 ditambah min 10, barulah hasilnya min 11. Maka nilai yang kita pakai adalah min 1 dan min 10. Kita taruh di sini. Min 1, min 10. Sekarang kita tulis lawannya. X min 1, maka lawannya adalah X sama dengan 1. X min 10, berarti lawannya X sama dengan 10. Di sini ada arti lebih dari sama dengan 0. Artinya, kalau lebih dari sama dengan 0 itu artinya positif. Positif itu kalau dalam garis bilangan, cukup kita tentukan sebelah kiri ini, si satunya sebelah kiri ya. Ini 1, kemudian sebelah kanannya adalah 10. Oke, dalam garis bilangan, cara menentukan tandanya itu paling sebelah kanan selalu bernilai positif. Kemudian selebihnya selang-seling. Oke ya. Jadi 1 dan 10 dapat dari sini tadi nih, dapat dari sini dan ini. Kemudian menentukan tandanya di paling kanan itu selalu positif, kemudian selebihnya selang-seling. Jadi positif, kemudian negatif, kemudian positif lagi. Karena kita butuhnya positif, maka himpunannya itu ke arah kanan dan ke arah kiri. Oke, berarti ini daerahnya dan ini. Atau kalau kita tuliskan dalam notasi pembentuk himpunan, jadinya X, di mana X-nya kurang dari sama dengan 1, ke arah kiri kan ya, kurang dari, kemudian dia terpisah, berarti pakai kata atau, kemudian ke arah kanan, X-nya lebih dari sama dengan 10. Oke, itu jawabannya adalah yang E. Nah, gitu. Oke ya, jadi untuk fungsi irasional, syaratnya adalah di dalam akar harus lebih dari sama dengan 0. Oke, itu nomor 10. Kita lanjut ke soal yang terakhir, nomor 11. Nah, kalau tadi fungsi irasional, kalau sekarang fungsi rasional. Kalau pada fungsi rasional, itu ketentuannya faktorkan seperti biasa, kemudian kita uji tanda pada garis bilangan. Faktorkan seperti biasa. Yang atas, X kuadrat min 5X plus 6. Artinya, fokus kita adalah ke bilangan yang paling belakang, positif 6. Cari dua buah bilangan yang kalau dikalikan hasilnya sama dengan 6. Itu ada banyak ya. Bisa 1 dikali 6. Bisa jadi min 1 dikali min 6. Oke. Bisa juga 2 dikali 3. Bisa juga min 2 dikali min 3. Nah, di antara keempat pilihan ini mana yang mau kita pakai? Ceknya adalah kita cari nanti kalau dua bilangan ini dijumlahkan hasilnya minus 5. Kita jumlahkan, kita cek satu-satu. 1 ditambah 6 itu kan 7. Sedangkan kita butuhnya minus 5. Berarti bukan ini bilangannya. Min 1 ditambah min 6. Jadinya min 7. Kita butuhnya sekali lagi minus 5 ya. Berarti bukan itu bilangannya. Kemudian 2 ditambah 3 itu 5. Kita butuhnya minus 5. Yang terakhir berarti ini. Min 2 ditambah min 3. Hasilnya minus 5. Maka bilangannya yang mengakibatkan kalau dikali hasilnya plus 6, kalau dijumlah hasilnya minus 5 adalah min 2 dan min 3. Berarti di sini jadinya X min 2, X min 3. Kurang dari sama dengan 0. Soal sebelumnya itu lebih dari sama dengan 0. Artinya positif. Ini kurang dari sama dengan 0. Artinya apa? Artinya negatif. Artinya negatif.
Apa itu negatif? Artinya bilangannya pada garis bilangan nanti dia bernilai negatif. Kita uji di garis bilangan ya. Cara nentuin di garis bilangannya, cari lawannya dulu. X min 2 berarti lawannya berapa? 2 ya. X min 3 berarti lawannya adalah plus 3. X min 1 berarti lawannya adalah 1. Angka-angka tadi kita plotting ke garis bilangan. Oh, ini kita tukar posisinya ya. Ini 1, 2, dan 3. Paling sebelah kiri 1, kemudian 2, kemudian 3. Cara menentukan mana yang full, mana yang kosong, itu adalah tergantung posisi dia. Kalau yang posisinya sebagai penyebut atau ada di bawah, maka harus bolong dia. Tapi kalau posisinya sebagai pembilang, maka dia full. Karena di sini kan soalnya kurang dari sama dengan ya. Ini kan ada sama dengannya. Kalau bagian bawah dia kosong, tapi kalau bagian yang atasnya dia full. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan tanda plus minusnya? Seperti tadi, sebelah kanan pasti selalu positif. Ini pasti selalu positif, kemudian tinggal selang-seling. Jadi plus, di sininya min, di sininya plus, di sininya min. Karena kita butuhnya negatif, berarti antara 2 dan 3, dan ke sebelah kiri 1. Jadi ini daerahnya. Kalau kita tuliskan dalam notasi pembentuk himpunan, berarti X-nya kurang dari 1, kemudian dia terpisah, atau kemudian 2 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 3. Nah, yang pakai sama dengan tuh yang full titiknya. Kalau yang nggak pakai sama dengan tuh yang kosong. Oke? X-nya kurang dari sama dengan 1, atau 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3. Ini yang D. Gitu. Oke, itu dia soal nomor 7 sampai dengan 11. Nanti kita lanjutkan lagi soal nomor 12 dan seterusnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.